Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan mata pelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa, antara lain merkantilisme, Renaissance, reformasi gereja, revolusi industri, dan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang merkantilisme. Anak-anak, tahukah kalian apa itu merkantilisme? Merkantilisme adalah suatu paham atau politik ekonomi dengan tujuan utama mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan melakukan kegiatan perdagangan yang diatur oleh negara untuk mendapatkan neraca perdagangan aktif, yaitu neraca perdagangan yang nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Anak-anak, pada akhir abad pertengahan di Eropa ini muncul negara-negara nasional seperti Spanyol, Portugis, Perancis, Inggris yang terbentuk berdasarkan kesamaan bahasa dan budaya. Baik anak sekalian, untuk kali ini kita akan melihat tentang latar belakang muncul dan berkembangnya merkantilisme. Merkantilisme ini muncul dan berkembang yaitu dengan adanya munculnya negara-negara merdeka di Eropa. Negara-negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, untuk itu maka negara-negara di Eropa itu harus memperhatikan kondisi perekonomian yang kuat yang diperlukan agar tetap mampu bertahan. Maka untuk memperoleh perekonomian yang kuat itu dibuka jaringan perdagangan, diadakan pelayaran serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Nah, dengan adanya itu maka negara-negara di Eropa tadi maka akan bisa untuk sebanyak-banyaknya bisa mengumpulkan kekayaan yang berupa logam mulia itu. Maka ditetapkan logam mulia itu sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Nah, anak-anak, adapun ciri-ciri negara Eropa yang menganut paham merkantilisme yang terjadi pada abad ke-16 dan ke-17 itu adalah: satu, negara mengawasi dan ikut campur perkembangan dalam perdagangan. Kedua, meningkatkan industri dalam negeri dengan sasaran ekspor. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Yang keempat, mencegah masuknya hasil industri dari negara lain dengan mengenakan biaya masuk yang tinggi. Yang kelima,
hanya mengizinkan impor bahan mentah atau bahan baku dari negara-negara produsen yang dikuasai secara tunggal. Kemudian mencari negeri-negeri dengan kekayaan alam yang tinggi sebagai daerah jajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena mari kita bahas tentang tokoh-tokoh ini satu persatu. Yang pertama akan kita lihat tentang Thomas More. Thomas More ini ia seorang saudagar kaya dari Inggris. Dalam pemikirannya tentang merkantilisme ini, menurut Thomas More, untuk meningkatkan kekayaan negara adalah dengan meningkatkan perdagangan. Kemudian kita lanjut ke Jean Bodin. Beliau adalah seorang ilmuwan Prancis. Orang pertama yang menyajikan teori tentang uang dan harga. Ia menyarankan agar jumlah cadangan yang berupa persediaan emas lebih baik disimpan dan pengeluaran dilakukan secara hemat dan berhati-hati, sehingga berujung pada terkendalinya inflasi. Berikut Jean-Baptiste Colbert. Beliau ini adalah Menteri Utama di bidang ekonomi dan keuangan Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis ke-16. Colbert menjamin monopoli kepada perusahaan-perusahaan untuk mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru, khususnya yang bergerak dalam perdagangan antar negara. Nah, ini kita lihat negara-negara yang melakukan merkantilisme. Di antaranya ada Belanda yang membawa pengaruhnya di Indonesia. Baik anak-anak, mari sekarang kita bahas tentang merkantilisme di Perancis. Merkantilisme di Perancis dimulai pada masa pemerintahan Raja Louis ke-11. Puncak kejayaan merkantilisme Perancis dipimpin oleh Menteri Keuangan Jean Colbert, sehingga merkantilisme di Perancis ini dikenal dengan sebutan Colbertisme. Langkah-langkah yang dilakukan Colbert dalam membangun merkantilisme di Perancis. 1. Dengan politik perdagangan. Yang pertama adalah untuk melindungi produksi dalam negeri, diadakan larangan mengimpor barang yang dapat dihasilkan atau mengenakan pajak impor yang tinggi bagi barang tersebut. Barang-barang produksi dalam negeri yang mempunyai pasaran yang baik di luar negeri digalakkan ekspornya dengan memberikan keringanan pajak atau bahkan dibebaskan dari pajak ekspor. 2. Politik perindustrian. Memperbanyak industri sehingga dapat mencukupi keperluan dalam negeri dan dapat mengekspor. Industri kecil diberi bimbingan dan bantuan kredit
Yang ketiga, politik penjajahan. Kolbertisme ini menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut. 1. Perancis menjadi negara yang kuat dan perekonomian maju. Timbulnya perang tarif karena negara lain juga melaksanakan tarif yang tinggi untuk melindungi industrinya, khususnya terhadap barang-barang Perancis. Munculnya aliran fisiokratisme yang dipimpin oleh Francois Wessner. Yang berikutnya, mari kita lihat tentang merkantilisme di Inggris. Merkantilisme di Inggris ini dimulai pada masa pemerintahan Henry ke-7. Inggris ini merupakan negara dalam bidang pelayaran yang mempunyai pelaut ulung seperti Francis Drake dan Walter Raleigh. Suatu kebijakan merkantilisme yang penting sekali artinya bagi armada Inggris adalah dengan dikeluarkannya Acts of Navigation oleh Perdana Menteri Oliver Cromwell. Peraturan tersebut menetapkan satu, barang-barang dari daerah jajahan hanya boleh diangkut oleh kapal-kapal Inggris. 2. Barang-barang Eropa untuk Inggris hanya boleh diangkut oleh kapal-kapal Inggris atau kapal-kapal dari negara tersebut. 3. Pelayaran pantai hanya diperbolehkan untuk kapal-kapal Inggris. Berikutnya akan kita lihat tentang merkantilisme di Jerman. Merkantilisme di Jerman ini dimulai pada masa pemerintahan Friedrich Wilhelm. Merkantilisme di Jerman disebut dengan kameralisme. Adapun kebijakan dari merkantilisme Jerman ini dilakukan pemungkutan pajak untuk mengembangkan perekonomian. Nah, sekarang akan kita lihat tentang merkantilisme di Belanda. Merkantilisme di Belanda ini dilaksanakan dengan memberikan hak monopoli perdagangan. Merkantilisme di Belanda ini ada dibagi menjadi dua. Di wilayah timur Tanjung Harapan yang dilaksanakan oleh VOC. VOC ini didirikan pada tahun 1602. Sedangkan di wilayah barat Tanjung Harapan yang diberikan kepada WIC yang didirikan pada tahun 1621. Kegiatan perdagangan WIC ini adalah West Indies Company. Jadi perdagangan milik Belanda yang berada di barat wilayah Tanjung Pengharapan. Jadi di ujung benua Afrika, itu di Afrika Selatan itu ya, kita kenal dengan wilayah Tanjung Pengharapan. Yang di sebelah timur itu diberikan kepada VOC, dilakukan oleh VOC, kemudian di sebelah barat dilakukan oleh WIC. Nah, ini anak-anak, dalam akhir kajian kita kali ini kita akan melihat tentang
merkantilisme di Indonesia. Kenapa di Indonesia ini diterapkan merkantilisme? Ini yang menerapkan adalah oleh Belanda. Pengaruh politik, ekonomi, merkantilisme di Indonesia. Jadi karena kita dijajah Belanda, maka Belanda adalah salah satu penganut merkantilisme, maka di Indonesia ini dilaksanakan merkantilisme. Akibatnya dengan merkantilisme ini, maka rakyat Indonesia menderita karena harga barang menjadi murah, upah buruh pun jadi murah. Nah, demikian anak sekalian. Kalau kita melihat tentang merkantilisme ini, ya, maka kita juga terkena imbasnya karena kita dijajah oleh Belanda, dan Belanda untuk pertama kalinya ketika menjajah di Indonesia yang dilakukan oleh VOC itu menerapkan merkantilisme. Demikian anak sekalian untuk kajian kita kali ini tentang merkantilisme. Dan tak lupa Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.